Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ninto Ramperejuru, asal saya dari Sumba Tengah, Ketiku Tanah Selatan, NTT. Saya sampaikan bahwa saya adalah korban ketidakadilan dari kasus kematian anak saya yang bernama Arkin Anabira. Saya ingin memohon bantuan kepada Koalisi Lawan Ketidakadilan dan Korupsi Indonesia dalam kurung laki, kepada Bapak Kapolri dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus ini agar kami mendapatkan keadilan. Kronologi kasusnya adalah peristiwa hukum ini yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Sumba Barat pada tanggal 8 bulan Desember 2021 jam 22.30 datanglah orang-orang memasuki rumah Om Paman Arkin anak saya, Andreas Maki Pewulung, dengan tanpa izin dan dengan cara marah-marah menanyakan keberadaan anak saya, dan beberapa saat kemudian orang-orang tersebut langsung datang di depan omnya dalam keadaan Arkin sudah tertangkap dan mengikat tangan anak saya dengan tali rapia dan membawa anak saya entah kemana. Keluarga sama sekali tidak tahu alasan apa sehingga Arkin ditangkap. Terus tiba-tiba keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi, tepatnya tanggal 9 bulan Desember 2021, datanglah informasi dari pihak kepolisian melalui Bapak Kapolsek Ketiku Tanah bahwa Arkin telah meninggal dunia. Keluarga tidak saja mendengar berita duka ini, tetapi juga bingung untuk memahami cara-cara penegakan hukum seperti ini. Karena baru saja anak kami ditangkap atas nama penegak hukum dan tidak berselang lama kemudian kabar duka yang kami harus dapat. Saya, keluarga merasa aneh dan merasa banyak kejanggalan atas peristiwa yang menimpa anak saya Arkin Anabira. Tindakan yang telah diambil Polres Sumba Barat. Oleh karena itu, melalui media ini kami harapkan Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek Ketiku Tanah memberikan penerangan dan penjelasan hukum agar kami, keluarga dan seluruh masyarakat bisa memahami kejadian ini. Apakah proses dan cara penegak hukum wilayah Polres Sumba Barat harus sebrutal dan strategis ini? Kami keluarga tidak akan diam. Kami akan berusaha keras untuk mengungkapkan dan terus mempertanyakan peristiwa meninggalnya anak kami. Sebelumnya, kami meminta bantuan kepada pengacara selama beberapa bulan, sekitaran 40 hari sampai 40 hari, masih berhubungan dengan Pak pengacara adalah 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu, kami tidak dapat berita lagi dari pengacara. Entah betul-betul yang pembunuh Kapolres ini anggota kepolisian yang sudah dikupang 4 orang itu betul, atau libur, atau dipindahkan. Kami manusia yang lemah. Kami keluarga yang tidak mengerti arti hukum. Kejelasannya kami belum tahu sampai saat sekarang. Hubungi Pak pengacara, sampai saat sekarang kami tidak diberitakan. Kami miss call, sampai sekarang juga kami tidak konfirmasi kembali lagi. Maka dari situlah saya sebagai ibu kandung dari almarhum Arkin Anabira mau minta pertolongan, mau minta bantuan kepada Bapak Kapolri dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, sekiranya Bapak bisa membantu saya. Saya sangat sedih. Saya sangat sakit hati, Pak. Dan juga Pak,
saya adalah keluarga miskin. Saya keluarga yang tidak mampu. Jadi kami tidak sanggup untuk melawan hukum dan tidak sanggup untuk menuntaskan hukum kasus anak saya ini. Kumohon dan minta maaf kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolri, dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pada saat malam penangkapan tanggal 8, sementara anak saya Arkin main meriam pakai bambu. Sesudah itu Arkin sudah masuk di tempat tidur, baru saja membaringkan diri. Datanglah oknum-oknum kepolisian yang kami tahu pasti adalah Pak Isto, bagian anggota Buser, dengan Pak Okta kepolisian, tidak tahu bagian anggota Intel kok apa, karena mereka pakai pakaian biasa. Dengan datang penangkapan itu pakai motor Beat sekitaran 8 unit. Mereka segerombolan terlalu banyak, entah mereka punya teman masyarakat atau mereka semua anggota kepolisian. Kami tidak tahu, karena begitu kami keluar mau lihat anak kami ditangkap, Pak Isto sudah mengangkatkan senjata suruh kami masuk. Dan kami juga mau keluar, mau tanya, mau bawa kemana anak saya. Mereka sudah suruh kami masuk. Jadi kami masuk dengan penuh air mata, tanpa pengetahuan kami. Sepotong surat pun untuk kami pada saat penangkapan tidak ada. Dan sementara juga HP ponaan anak saya diambil, sampai sekarang belum dikembalikan juga. Dan kami tunggu saja prosesnya. Jadi kami tidak mengungkitkan itu. Setahu saya dan menganggap saya itu bukan polisi, berarti preman pencurian yang datang pada malam itu. Borgol tidak ada, pakaian juga tidak ada pakaian dinas, motor juga pakai motor pribadi. Sementara ada motor oto patroli. Harga berapa seperti apa? Untuk itu deh, saya juga orang beragama ya, mungkin main-main dengan nyawa ya. Satu saat juga Tuhan akan kan lupa itu kayaknya ini amannya karena udah jangan tahapan yang ai dibikin dia megahnya ke dalam pundit itu absurd kita lihat kan ya lebih apa itu foto